Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Analisis Vektor. Kami akan membahas materi CRUL, di mana dosen pembimbingnya yaitu Pak Alvaris Putra Alam, MPD. Nah baik, untuk anggota kelompok 1 yang pertama yaitu Diniatul Mas'ulah, NIM T 2019-7121. Yang kedua Istiqomah, NIM T 2019-7123. Yang ketiga Unik Novianti, NIM T 2019-7138. Yang terakhir yaitu Devi Putri SN, NIM T 2019-7144. Nah, untuk daftar isi dari materi kita kali ini yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua definisi CRUL, yang ketiga sifat-sifat CRUL, yang keempat yaitu contoh CRUL. Latar belakang. Analisis vektor dalam pembahasannya memuat bidang matematika dan fisika. Analisis vektor mempelajari analisis real dan vektor 2 atau lebih dimensi, dan memuat teknik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah bidang skalar ataupun vektor yang terdapat suatu nilai dalam setiap titik dan ruang. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah yang dapat digambarkan pada bidang datar atau bidang koordinat kartesius. Nah, dan materi analisis vektor yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini adalah CRUL. Definisi CRUL. CRUL merupakan bentuk diferensiasi untuk bidang vektor. Operasi CRUL dilambangkan dengan nabla dan cross atau rod. CRUL ini bekerja pada medan vektor dan menghasilkan medan vektor. Jika vektor V, X, Y, Z sama dengan V1I ditambah V2C ditambah V3K terdefinisi dan diferensiabel pada titik X, Y, Z, maka V dalam kurung nabla cross V didefinisikan CRUL V sama dengan nabla cross V sama dengan do per do XI plus do per do YJ plus do per do ZK cross V1I plus V2J plus V3K sama dengan matriks IJK do per do X, do per do Y, do per do Z, V1, V2, V3 sama dengan matriks do per do Y, do per do Z, V2, V3I min do per do X, do per do Z, V1, V3J plus matriks do per do X, do per do Y, V1, V2K sama dengan I dikalikan do V3 do per do Y min do V2 per do Z plus J dikalikan do V1 per do Z min do V3 per do X plus K dikalikan do V2 per do X min do V1 per do Y. Selanjutnya sifat-sifat CRUL. Misalkan F dalam kurung X, Y, Z dan G dalam kurung X, Y, Z adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. V dalam kurung X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, serta A adalah bilangan real. Maka berlaku yang pertama, nabla cross dalam kurung F plus G sama dengan nabla cross F plus nabla cross G. Nabla cross AF sama dengan A dalam kurung nabla cross F. Nabla cross VF sama dengan nabla V cross F plus V dalam kurung nabla cross F. Nabla cross dalam kurung nabla cross F sama dengan nabla dalam kurung nabla cross F min nabla kuadrat F.
nabla cross nabla V sama dengan dalam kurung Kulgren V sama dengan 0. Nabla cross F cross G sama dengan dalam kurung G cross nabla F min G dalam kurung nabla cross F min F nabla F cross nabla G plus F dalam kurung nabla cross G. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan curl dari fungsi f sama dengan 3xzi plus xyzc plus yz kuadrat k. Karena di sini kita mencari curl yaitu disimbolkan dengan nabla cross dari fungsi f. Jadi ini nablanya dicrosskan dengan ini fungsi f-nya. Setelah dicrosskan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai I, J, dan K, untuk mencari nilai I, kita tutup dulu nilai I-nya. Jadi nilai I yaitu do per do Y, do per do Z, X, Y, Z, Y, Z kuadrat I dikurangi dengan J, sama J-nya ditutup, berarti ini dibuka. Do per do X, do per do Z, 3xz, YZ kuadrat. Ini untuk J. Untuk K, kita tutup dulu K-nya, berarti ini dibuka. Do per do X, do per do Y, 3xz, X, Y, Z, K. Setelah itu, langkah selanjutnya kita kalikan. Jadi, do per do Y dikali dengan YZ kuadrat, dikurangi dengan do per do Z dikali X, Y, Z. Kemudian untuk J sama, do per do X dikali YZ kuadrat, dikurangi dengan do per do X dikali 3xz. Dan untuk K, do per do X dikali XYZ dan dikurangi dengan do per do Y dikali 3xz K. Setelah itu kita turunkan do per do Y dikali YZ kuadrat, jadi Y-nya habis, sisa Z kuadrat, dikurangi dengan ini Z-nya habis, berarti sisa XYI. Setelah itu ini do per do X YZ kuadrat, karena X nya tidak ada jadi 0, sedangkan ini Z nya diturunkan berarti sisa minus 3X. Karena ini minus dan ini minus, jadi hasilnya plus 3XZ. Setelah itu ini X nya diturunkan berarti sisa YZ, sedangkan ini do per do Y 3xz, Y nya tidak ada berarti Y nya diturunkan hasilnya 0, berarti YZK. Jadi curl dari fungsi f yaitu Z kuadrat minus XYI plus 3xj plus YZK. Soal yang kedua yaitu jika A sama dengan XZ pangkat 3i dikurangi 2X pangkat 2 YZJ ditambah 2YZ pangkat 4K, carikan nabla cross A pada titik 1, min 1, 1. Jadi di sini kita mencari curl dari fungsi A. Sama seperti tadi, ini nablanya di-cross dengan fungsi A-nya. Setelah di-crosskan hasilnya seperti ini. Kemudian kita untuk mencari nilai I, J, dan K, sama seperti tadi I-nya ditutup. Kemudian sisa apa? Berarti tulis. Kemudian J-nya ditutup untuk mencari nilai J. Dan K-nya ditutup untuk mencari nilai K. Setelah itu kita kalikan. Jadi do per do Y dikali dengan 2YZ pangkat 4 dikurangi dengan 2 do per do Z dikali minus 2X kuadrat YZ. Kemudian untuk J sama do per do X dikali 2YZ pangkat 4 dikurangi dengan do per do Z dikali XZ pangkat 3. Begitu juga dengan K, do per do X dikali minus 2X pangkat 2YZ dikurangi dengan do per do Y dikali XZ pangkat 3. Ini sama caranya seperti yang soal pertama tadi. Setelah itu diturunkan, jadi do per do Y dikali 2YZ pangkat 4 berarti Y nya diturunkan, sisa 2Z pangkat 4. Kemudian ini Z nya diturunkan berarti minus 2X kuadrat Y.
Karena ini minus dan ini minus jadi positif. Setelah itu ini X-nya diturunkan karena tidak ada, berarti hasilnya 0. Setelah itu ini turunan dari Z, berarti pangkatnya turun jadi 3X. Ini pangkatnya dikurang, berarti 3 dikurangi 1, 2. Jadi minus 3X Z pangkat 2. Karena ini minus dan ini minus jadi positif. Ini positif 3X Z pangkat 2J. Kemudian untuk K-nya 2/2X dikali minus 2X kuadrat YZ. Berarti X-nya diturunkan, pangkatnya turun jadi minus 2 kali 2 yaitu minus 4. X 2 dikurangi 1 pangkat 1 berarti minus 4X YZ. Setelah itu ini Y-nya tidak ada, berarti 0. Jadi nabla cross A atau curl dari fungsi A yaitu 2Z pangkat 4 plus 2X pangkat 2 YI ditambah 3XZ pangkat 2J ditambah minus 4X YZ pangkat 1K. Karena di sini disuruh mencari curl dari fungsi A pada titik 1,-1,1, jadi kita masukkan nilai ini ke dalam curlnya. Jika ini X, kemudian ini Y, dan ini Z-nya, jadi kita masukkan X ini 1, kita masukkan ke nilai X. Jadi 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 2, seperti itu. Kita masukkan aja 1, kita masukkan ke dalam X, Y-nya kan minus 1, berarti kita masukkan ke dalam Y, dan 1 itu Z, kita masukkan ke dalam Z. Dan hasilnya yaitu 3J plus 4K di 1,-1,1. Jadi curl dari fungsi A yaitu 3J plus 4K pada titik 1,-1,1. Selanjutnya, soal yang nomor 3. Jika A sama dengan X kuadrat YI minus 2XZJ plus 2YZK, carilah curl A. Jadi ini maksudnya kita cari dulu curl dari A. Setelah itu hasil dari curl A ini kita curlkan lagi. Caranya, nah ini. Pertama kita curlkan dulu A-nya. Setelah itu kita curlkan lagi, karena curl itu kan disimbolkan dengan nabla cross. Nah jadi ini nabla cross fungsi A. Ini yang curl pertama dulu ya. Nabla cross fungsi A. Sama seperti tadi, hasilnya yaitu seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai I, J, dan K, kita tutup dulu I-nya. Setelah itu untuk mencari nilai J kita tutup J-nya. Untuk mencari nilai K kita tutup dulu K-nya. Seperti ini. Kemudian kita kalikan seperti ini. Setelah dikalikan kita turunkan. Nah ini sama seperti yang lewat sebelumnya. Kemudian yang ini hasil turunannya. Jadi curl A yaitu 2X plus 2ZI minus X kuadrat plus 2ZK. Tapi kan tadi ada 2 curl, jadi kita hasil dari curl A ini kita curlkan lagi. Nah jadi ini nablanya di cross dengan hasil curl yang tadi akan seperti ini. Kemudian setelah jadi seperti ini, untuk mencari nilai I, J, dan K sama, yaitu I-nya ditutup, J-nya ditutup, K-nya ditutup. Setelah itu kita kalikan 2/2Y kita kali dengan minus X kuadrat minus 2Z. Kemudian ini dikurangi dengan 2/2Z dikali 0 sama, ini juga dikali, dan ini juga sama. Nah setelah itu hasilnya ketemu. Setelah itu diturunkan jadi curl A. Jadi maksudnya itu curl dari fungsi A yang dikurulkan lagi, hasilnya 2X plus 2J. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat materi dari kelompok kami? Apakah kalian tertarik untuk belajar curl?
Ya, saya rasa sangat mudah ya untuk dipahami. Nah, jadi kesimpulannya, krul ini merupakan bentuk diferensiasi untuk bidang vektor. Operasi krul mengubah suatu fungsi vektor menjadi vektor lain. Dan krul ini memiliki 6 sifat, teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.